Keindahan Provinsi Gorontalo seakan tidak akan ada habisnya untuk dibahas. Keindahan alam dan sejarahnya tak lepas dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mulai dari penyatuan NKRI oleh Bung Karno yang dikenang dalam Monumen Pendaratan Presiden Pertama Indonesia, Bung Karno yang berkunjung ke kota Gorontalo, hingga Menara Masjid Agung Gorontalo yang berdiri megah di pusat kota Limbor. Menara Kagungan Limboto terletak di jantung ibu kota Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto. Letaknya tepat berada di simpang Jalan Trans Limboto, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Cokro Aminoto dengan ketinggian mencapai 65 meter. Bagi yang mengunjungi Provinsi Gorontalo, menara ini langsung terlihat ketika pesawat Paka landing di Bandara Jalaluddin, bak memasuki sebuah kota besar Paris di negara Prancis. Anda akan dibuat terpesona dengan keagungan menara ini. Bentuknya mirip dengan Menara Eiffel, menara yang diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di era pemerintahan Megawati ini mengundang daya tarik wisatawan mancanegara untuk melihat keagungan menara Masjid Baitur Rahim ini. Sejalan dengan perkembangannya, permintaan pasar dan tersedianya bahan baku buah-buahan lainnya di Karangasem, kelompok tani pengolahan yang beranggotakan 15 orang ini juga mengolah buah-buahan lain yang menjadi produk olahan seperti buah nangka dan sirsak yang diolah menjadi manisan nangka, manisan sirsak, dodol nangka, dan keripik nangka. Sebagai ketua kelompok dan seorang anak muda yang kreatif dan jeli membaca preferensi konsumen, Iwayan Pice berupaya menambah ragam produk untuk meningkatkan daya saing dengan mengikuti berbagai event promosi, pameran, serta studi banding. Saat ini jumlah varian produk olahan yang dihasilkan kelompok tani Adiguna Harapan mencapai 17 jenis produk, termasuk diantaranya pia salak dan dodol salak berselimut coklat atau cokoladol. Yang pertama kita produk waktu itu manisan salak. Nah, kemudian setelah manisan salak, kemudian berkembang hasil turunannya seperti ada bumbu rujak, kemudian ada salaknya, ada keripik dan lain sebagainya. Di samping itu kami juga mengolah tidak hanya salak, kami juga mengolah beberapa hasil pertanian seperti sirsak dan nangka. Salak-salak yang akan diolah terlebih dahulu dikupas, dibelah dan dikeluarkan bijinya, lalu dicuci bersih. Baru kemudian diolah sesuai dengan produk yang akan dihasilkan. Misalnya, untuk manisan salak, salak yang telah bersih tadi dicampur gula pasir dan dimasak kurang lebih 2 jam hingga matang dan mengental. Setelah 2 jam, manisan salak yang telah matang dipisahkan dari air gula dengan cara disaring.
Sementara manisan salak dikeringkan dengan oven, air gula yang merupakan sisa perebusan salak tadi dicampur dengan beberapa bahan bumbu rujak seperti cabai, garam, terasi, dan lain-lain. Di blender, disaring, serta kemudian dikemas menjadi bumbu rujak siap pakai. Sementara itu, untuk membuat keripik salak, salak yang telah dicuci bersih dan ditiriskan terlebih dahulu harus disimpan dalam freezer. Setelah cukup waktu, salak tadi baru bisa digoreng dalam vacuum frying. Setelah matang, keripik salak ditiriskan dengan penirisan minyak atau spinner. Barulah kemudian dikemas dan dipasarkan. Yang menarik dari pengolahan buah salak milik kelompok tani Adiguna Harapan ini adalah tidak satupun bagian dari buah salak tersebut terbuang percuma. Iwayan Pice dan kelompoknya menerapkan zero waste system alias pengolahan tanpa limbah sama sekali. Semua tahapan pengolahan juga sangat memperhatikan standar Good Manufacturing Practices atau GMP. Sebagai contoh, kulit buah salak yang merupakan limbah pengolahan digunakan kembali sebagai pupuk yang ditimbun dalam rorak di sekitar tanaman salak. Berikutnya, biji-biji buah salak akan dikeringkan, disangrai, ditumbuk, dan diayak untuk kemudian menjadi produk baru yakni kopi biji salak.